وبه نستعين على أمور الدين والدين ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الكريم محمد بن عبد الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu banyak limpahan karunia, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka dari itu pilihan kita cuma bersyukur kepada Allah. Karena kalau nggak bersyukur, kita akan masuk ke tempat yang lain, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ngap juga. Salawat serta iring salam mari kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh manusia umat muslim pada hari ini kecuali melalui jalan beliau, dan tidak ada keburukan yang dijauhi oleh umat muslim kecuali melalui arahan beliau pula sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mari kita merefresh lagi pikiran-pikiran kita. Ya, kita akan berbicara sedikit mengenai pemenuhan masalah gizi pada lapar ya. Alhamdulillah. Baik. Pada dasarnya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih merinci lagi, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah tadi di ayat yang pertama yang saya bawakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala secara umum, secara global memutlakkan seluruh yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita, untuk manusia. Namun di ayat yang ini Allah khususkan sedikit. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, apa yang ada di muka bumi ini kita konsumsi, kita ambil manfaatnya, tapi dengan syarat halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Dan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Kenapa seperti itu? Ulama memberikan sebuah kaidah dari ayat yang pertama, yang huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa. Yaitu asal dari segala sesuatu itu hukumnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah ini kalau kita berbicara masalah duniawi. Makanya kalau misalnya kita mencari tahu apa hukumnya nasi goreng, emang nggak ada di hadis Nabi, nggak ada. Martabak itu juga nggak ada. Tapi kenapa kita bisa berasumsi bahwasanya itu adalah halal? Karena tidak ada dalil yang melarang. Karena dari itu, ketika seseorang itu ingin mencari keberkahan di dalam dunia, pada dasarnya adalah sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Nah ini harus kita sepakati dulu. Agar apa? Agar kita ketika mencari harta, kita harus mencari yang halal. Dan yang halal sebenarnya juga lebih banyak. Namun Rasulullah SAW memperingatkan di dalam sebuah hadis ini. Ya'ti 'alan nas zamanun, di dalam riwayat yang lain la ya'tiyanna 'alan nas, sungguh akan datang sebuah masa di mana manusia itu la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia di zaman itu sudah nggak peduli lagi bagaimana mendapatkan harta, amin halal, amin haram. Apakah dari jalan yang halal atau yang haram? Abi, gajinya segini-gini aja, Bi. Mana sih, Bi? Cari yang benar, Bi. Kita kebetulan banyak. Anak 4, istri ya 1, saya 2. Kalau nggak saya. Ini cuma segini aja nih, Bi. Carilah, Bi. Nah, itu hati-hati ya. Cari yang halal. Jangan langsung terobos ke yang halal. Baik. Jadi sebenarnya untuk mencari yang halal itu banyak. Hanya saja apa yang membuat diri kita itu terkadang enggak merasa cukup dengan yang kita dapat.
Dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah apa? Ya. Qais, salah seorang ulama itu mengatakan bahwasanya kekayaan manusia yang paling berharga itu adalah qanaah. Qanaah. Terus wa iyyakum, hati-hatilah kalian. Wa iyyakum wal mas'alah, hati-hatilah kalian terhadap meminta-minta. Fa innaha, karena sesungguhnya minta-minta itu adalah akhiru kasbin lirajulin. Itu nanti, itu adalah pilihan terakhir dari seorang muslim. Nah, dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, Ayu atyabin, apa yang paling thayyib? Kan tadi kan dikatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah sesuatu yang halal dan thayyib. Nah, para sahabat itu adalah orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Makanya ada pertanyaan, langsung ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya saya nih di akhir setelah ceramah, biasanya nggak ada yang nanya alhamdulillah. Tapi kalau sahabat Nabi itu ketika Rasul membawakan sebuah 1, 2, 3 pelajaran, itu langsung banyak tuh pertanyaan. Ayo atyabin, apa yang paling thayyib ya Rasulullah SAW? Apa yang paling bagus? Kan tadi kan kudu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa yang paling thayyib yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan berkah di dunia ini? Yaitu apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, dan dia tidak meminta. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sahabat ridwanullah ajma'in itu telah memberikan contoh kepada kita, yaitu untuk mengambil keberkahan di dunia ini. Itu basically mereka itu menjadikan wahyu sebagai acuan utama. Wahyu, Al-Quran hadis. Ya, bukan yang jadi acuan pertama itu apa? Gengsi. Mas pekerjaannya apa? Tukang cupang. Malu langsung tuh minder. Padahal penghasilannya banyak, itu jualan di cupang. Jualan apa? Saya jualan di pinggir jalan. Padahal banyak tuh. Tapi karena itu tidak membuat dia gengsi. Nah, akhirnya apa? Mencari yang bergengsi. Walaupun itu menabrak syariat. Kerjanya di mana? Alhamdulillah, aku kerjanya di bank. Wah, sukses lo bro? Bukan. Hancur dia. Riba semua tuh makanannya. Kecuali bank syariah ya. Kecuali bank syariah. Aman, selamat, alhamdulillah. Oke, ya. Jadi yang menjadi acuan para sahabat itu untuk mencari rezeki itu adalah wahyu. Makanya ketika mereka menjadikan wahyu tuntunan tarbiyah robbaniyah, pendidikan langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, ya jelas. Ini orang kaya dihajar miskin gara-gara suruh hijrah. Berapa bulan lagi kaya lagi? Abdurrahman bin Auf. Karena memang yang nuntun dia itu bukan manusia, bukan motivator, jualan kecap. Kalau mau berhasil kayak gini, sama kayak saya nih jualan kecap masih levelnya. Mau masuk surga begini, saya jualan kecap kan. Makanya mohon maaf, saya belum bisa jadi teladan yang baik. Saya dipaksa aja. Harus ceramah gitu katanya. Ini jualan kecap nih. Ini Ustaz aja gimana nih ibadahnya nih? Coba nih berapa kali hatam nih Ramadan. Oke, baik. Maafkan saya. Jadi yang menuntun itu adalah wahyu, sehingga ketika seseorang itu udah tinggalkan hijrah kemana? Ke Madinah, totalitas dia, keluarganya yang masih belum berislam dia tinggalkan. Hartanya udah nggak disayang, yang dia sayang adalah Allah dan Rasulnya. Nah ini bisa kita alihkan nih sekarang nih, bisa kita kiaskan. Ya, bisa kita kiaskan. Untuk sekarang. Mas, kita sesuai ya sama akad ya. Dari jam segini sampai jam segini. Ya, 8 jam. Oke, siap. Nanti waktu istirahatnya jam segini sampai jam segini. Oke, siap. Pas lagi jam kerja. Pas lagi jam kerja gimana? Ada yang lihat. Oke. Pakai laptop. Inventaris kan? Bukan dulu. Kalau ada yang lihat, Bang Iman. Balik lagi.
Karena dia nggak merasa diawasi oleh Allah. Nah, maka dari itu, ya, untuk meningkatkan etos kerja, yang pertama ini level kita mungkin ya, ini mungkin level kita. Level kita yang pertama itu adalah kita nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nurut dulu, udah kata Allah begini udah nurut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Selesaikan akadnya. Ini kayak misalnya tadi, akadnya saya itu adalah ceramah sampai buka gitu ya. Kalau saya sampai lebih kan sampai jam 12 gimana? Suruh bubar gitu ya, nggak sesuai dengan akad. Atau saya cuma ngambil 5 menit ya. Yang penting ada masuk ke saya hancur kayak gitu ya. Proyeksinya itu bukan cuma semata-mata duit dan bagaimana saya mendapatkan duit untuk anak istri saya. Tidak seperti itu. Yang lebih besar daripada itu adalah keberkahan. Ini Allah ridho nggak dengan duit yang segini? Masalahnya kan keberkahan. Kalau berkah itu yang sedikit, itu bisa cukup. Saya katakan cukup. Ya. Tapi kalau tidak berkah itu yang banyak. Buang. Allah. Ini kita baru level 1 nih. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.